Apa itu? Nih Dennis gimana? Tahu. Kalau saya sih nggak tahu. Karena tahunya saya cuma kerja aja di situ gitu. Jadi tidak ada kepentingan apapun. Gitu. Kalau dia berani senggol nama saya, kalau nggak gitu kan nggak makan. Jadi dia mesti senggol nama saya. Gitu. Ya biasalah. Aduh, kayak orang baru aja di dunia entertain. Hai, orang-orang kayak gitu kan mungkin udah 100 saya sering temui. 1000 kali ya. Cuman mungkin kalau misalkan di pagi-pagi ambiar itu kan orang-orang banyak yang ngebully host-host saya tuh. Saya terus siapa namanya, King Nasar, terus si Mas Rian Ibram. Ya sebenarnya gampang. Ya Allah Mbak Anda Rusa, sayangku, ada senior kamu tuh loh. Iya, aku belajar sama Mbak Anda. Sebentar Mbak Anda, aku soalnya lagi mau ceramah Mbak Anda, bentar ya. Biasa aku lagi ceramahin itu si apa namanya, tahulah siapalah itu. Gini loh saya, bukan aku tuh ikut campur di situ, bukan. Tapi dia itu marah sama host-host pagi-pagi ambiar. Loh, kalau aku kan kerja, kalau aku kan sesuai dengan skenario. Gue bertanya, ya kan, nggak maksud Mas Rian juga baik sama dia bertanyanya, semua juga baik bertanyanya sama dia. Cuma dia tiba-tiba langsung nyolot. Orang nggak punya sopan santun kayak begitu nyolot. Ya gue hajar lah, gue nggak bisa, gue biarin aja. Walaupun gue host harus profesional, gue udah profesional. Tapi kalau misalkan masalah harga diri, dia tiba-tiba nyolot, apa namanya, nyolot apa ya? Apa ya? Nyenggol gue, ya gue hajar lah. Siapa dia? Bodoh amat. Mau bilang, lu kan artis papan atas. Sekarang nggak usah ngomong masalah papan atas mau papan selancar. Ini mengenai harga diri gitu loh. Jadi kalau punya etika itu harus dalam kehidupan kita. Kalau enggak nanti anak-anak muda malah kurang ajar sama orang yang lebih tua. Terus kalau misalkan orang tuanya kayak begitu gimana? Emang kenapa? Sekarang kalau kalian lihat Papi Uya sama Mami Uya, itu kan mereka awalnya nggak ngomongin si Dennis. Mereka itu cuma ngemandiin kucing, tiba-tiba si Dennis merasa tersindir. Sekarang siapa yang pansos? Dialah, nyolek-nyolek artis. Makanya aku langsung bilang, kenapa Kak? Tiba-tiba dia, ya ada tuh di videonya DP Lovers Rio Chandra. Dia bilang apa? Dia bilang gini, ya kayak kemarin itu loh, Mami Dewi. Terus kemudian dia sebut-sebut namaku di TikTok, berani banget. Ya udahlah, itu bukan keroyok Dennis. Kamu jangan bodoh, Randy_cheese. Kalau Dennis itu nggak mau dikeroyok ya, Dennis itu jangan nyerang saya, nyerang Ria, nyerang orang ngomong baik-baik udah diseragap. Orang ngomong baik-baik udah diseragap. Gimana kita nggak marah? Gimana sih? Kalau misalkan bukan dikeroyok itu namanya. Makanya Dennis tuh kudu pinter. Kalau nggak kepingin dia hajar sama semua orang, hajarnya satu orang aja dalam tempat itu. Misalkan nih, lu mau hajar Uya, ya Uya yang mau hajar. Jangan orang yang ada di rumah itu lu hajar semua. Ya otomatis ngegas lah semua. Gitu loh. Yang pinter tuh siapa sekarang? Ya deh, gue yang bodoh, lu yang pinter, yang bilang keroyok. Dia itu fitnah, nggak ada kita ngeroyok-ngeroyok dia. Kita tadinya itu pingin mendamaikan dia, pingin ngomong baik-baik sama Mas Uya Kuya. Kita itu malah tanya sama dia kenapa dia begitu. Abi itu loh, kurang ajar anak itu, bener-bener songong banget itu loh. Ini aku lagi live. Masa di TikTok panggil, itu ya Dewi Persik itu si tante. Apa nenek? Apa? Lu jangan berani di sosmed sama gue lu. Sini ketemu sama gue lu di ring sini. Tonjok-tonjokan sini sama gue. Gak usah lu ke kantor polisi ngasih panggung gue sama lu kalau kantor polisi. Lama kayak stripping sinetron. Mending lu berantem sama gue di sini. Contoh-contohan tuh baru bener. Kudu diladenin orang kayak gitu, Abi. Sebel banget itu. Mentang-mentang sumpah pada diem sih. Lihat-lihat artisnya lo. Mungkin artis yang lain mungkin waras, gua nggak waras. Lu mau macam-macam sama gua sikat lu. Macam-macam lu. Udah dikasih panggung lu, dikasih uang transport lu datang ke tempat TV lu. Dasar nggak berterima kasih lu sama Trans TV lu. Udah dikasih tempat lu. Kenapa kita ngundang lu? Karena kita lihat Uya Kuya.
Kalau misalkan lu nggak ada masalah sama Papi Uya Kuya, kita nggak bakalan undang lu. Emang lu siapa yang mau diundang? Mau lu nyerocos kayak kereta api juga orang nggak mau denger lu. Sekarang lu bilang masalah level, gue mau kasih tahu sama lu. Etika itu nggak ada level atas atau level bawah. Mau level dimanapun, kalau lu mau bergaul dan mau diterima sama orang harus pakai etika. Ngerti lu nenek? Kasih tahu tuh lu nenek Denis lu. Dasar lu. Jangan lu pandemi boleh gila lu, tapi lu lihat-lihat gila sama siapa lu. Gua mau mens nih, jangan senggol-senggol gua bacok lu. Nggak tahu lu. Anak kemarin sore lu, gua udah nyicipin dinginnya penjara. Jadi jangan mancing-mancing gue lo. Gua makan lu nggak punya etika lu. Diajarin yang bener lu. Macem-macem lu. Cari ribut. Datang di situ udah songong, nggak ada kata-kata permisi, nggak ada kata-kata ketawa, nggak ada apa. Ih, apaan lo? Datang terkenal aja kagak, penyanyi aja bukan. Malah ngata-ngatain cinta, ngata-ngatain siapapun yang ada di situ dikatain. Kalau kita tinggal jawab aja, hai yang santai. Misalkan kita kan bertanya sesuai pertanyaan netizen. Bener nggak? Gini kita tanyain begitu. Lu bilang gue nggak DP udah nggak up lagi. Hey, gue mah tiap hari kerja. Gue nggak di dunia entertain. Ngapain gue bisa tergantikan sama lu? Gue bisa bikin acara say. Tinggal gue bikin acara aja. Bikin di Indosiar, bikin di Trans TV, bikin di MNC TV. Susah amat lo. Ngapain gue takut tergantikan sama lu? Emang lu siapa? Anak kapan sore lu bilang kayak begitu loh. Jangan berlaku, justru lu yang gue bayar. Transport lu 500.000 gue bayar. Gue tuh memang ya, nggak tahu ya say. Aku itu paling benci banget. Gue itu bandel. Gue itu nakal. Sekolah aja gue suka bolos. Tapi gue kalau misalkan masalah etika sama orang yang lebih tua, gue tuh paling gemes sama anak yang durhaka sama orang tua, yang nggak punya sopan santun, itu paling gemes gue. Kalau dulu gue nggak bisa sikat Meldi karena masih sedarah sama gue. Ibu gue masih hidup. Nah, Denis bukan apa-apa gue sikat lo sampai mampus lo. Macem-macem lo sama gue lo. Si Papi Uya Kuya kan santai, nggak ada. Maksudnya Papi Uya Kuya sama Mami Astrid itu cuman ingin meluruskan karena si Denis ini gue mau kasih tahu ya, bukan settingan ini. Si Papi Uya itu sudah bicara baik-baik, nggak diterima teleponnya, tapi dia nyerocos terus di sosmed. Didatengin ke rumahnya. Itu maksudnya bukan keroyokan, karena yang dihajar sama tuh Denis bukan hanya si Papi Uya Kuya, tapi semua. Si Cinta dihajar, si itu dihajar, otomatis ini maksudnya orang tua ini mau tanya maksud lu tuh apa gitu loh. Nggak ada maksud yang lain, bukan. Jadi jangan playing victim, jangan langsung tiba-tiba ngeroyok. Sejak kapan Dewi Persik main keroyokan? Atau siapapun main keroyokan? Nggak ada. Seneng lihat Mami DP lagi emosi. Gua mah nggak emosi. Kalau emosinya gua nggak kayak gini. Gua mah ini lagi cerewet aja. Lagi kepengen ini aja, ngehajar orang. Tapi pakai otak. Kalau gua emosi, mata gua merah. Kepingin makan orang, itu emosi gue. Bukan kepancing, bukan masalah diladenin. Tapi anak itu harus dihajar biar punya sopan santun sama orang tua. Bukan gila hormat, pengen dihormati. Biar ini nggak jadi contoh buat orang-orang yang nonton. Nanti kalau misalkan kita hanya fine-fine aja, kita diemin, nanti semua orang kepingin terkenal dengan cara seperti itu. Nggak baik itu. Kalau misalkan makanya jadi host itu harus profesional. Makanya kapok kan lu? Kapok nggak lo datang ke tempat pagi-pagi ambiar lo? Hah? Kapok nggak lo? Kayaknya tinggal lagi nonton deh. Host pagi-pagi ambiar itu ngehajar orang-orang yang pansos. Kalau lu berprestasi, dia akan senang datang ke pagi-pagi ambiar. Tapi kalau lu cuma cari sensasi, siap-siap aja lu dihajar lo. Gua trauma sama yang berbau-bau pansos itu.
King lagi nonton kayaknya. Biarin aja, nggak ada istilah level atas level bawah, nggak ada istilah seperti itu. Namanya etika itu harus dipakai di mana aja. Lu pingin dihormati orang, ya hormati orang dulu. Nggak usah ngomong masalah host. Gue bisa profesional karena gue dibayar, tapi gue bisa nggak profesional kalau orang itu sudah nyolek masalah pribadi gue. Kecuali lu sudah kong kali kong dulu settingan sama gue, baru lu ngomong pribadi gue. Mau Dewi Persik nikah 100 kali kek, mau Dewi Persik ngentot kek, nggak masalah sama gue. Tapi kalau lu masih muda, lu gue nggak kenal sama lu, senggol-senggol gue, para host itu ya, lu pikir gue anak kecil? Jangan macam-macam lu sama gue. Oh, udah biasa makan asam garam lu. Tuan lu kali sama gue, tuan dia kan, iyalah. Katanya, hei DP, lu kan kecil, dia kan tinggi, tinggi atau DP nggak jaminan, say. Sekarang ototnya kuatan siapa lu sama gue? Makanya gue ajakin ke ring sini. Pakai berantem gue, walaupun dia ngomong katanya Dewi Persik udah nggak ada masanya. Gue nggak mau perlu cari masa gue udah zaman dulu. Dari Sang Bintang gue udah terkenal, dari Mimpi Manis gue udah terkenal, dan gue terkenal karyanya. Ngerti nggak lo? Bukan berantemnya itu setelah gue udah jadi bintang, baru tuh gue berantem sama orang, sama kakak gue.